atlet Tiongkok dituduh pakai doping di Olimpiade Paris kemarin. Selain itu, atlet Tiongkok juga mengeluh mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti diciprati air, raketnya dirusak, disapa tidak dijawab, didorong sama jurnalis. Ini apa-apaan toh? Tajianihao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty Xiaoxi. Mulai sekarang channel Dynasty ini terbagi jadi dua segmen ya guys ya, Dynasty dan Dynasty Xiaoxi. Yang mana kalau Dynasty itu ngebahas sejarah, Dynasty Xiaoxi ngebahas berita-berita modern seperti yang Intan bahas sekarang. Ini adalah pertama kalinya video Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Adi. Nggak ada pesan sih, cuman peace gitu doang. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu teman-teman bisa nulis message, yang message-nya Intan akan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Olimpiade sudah jelas ya pemenangnya. Amerika menduduki peringkat pertama dengan menyabet 40 emas dan 44 perak. Yang kedua Tiongkok, emasnya sama 40. Hanya saja Tiongkok kalah di perak. Kalau teman-teman ngikutin dari awal, seru loh. Sepanjang Olimpiade, yang paling sering nongkrong di posisi pertama itu Tiongkok, posisi kedua itu Amerika. Ya mereka memang bersaing ketat ya. Sampai di detik-detik terakhir itu cabang olahraga basketbol putri, Amerika menang dapat emas sehingga menggeser Tiongkok yang tadinya nomor 1 jadi nomor 2. Oke, balik lagi ke topik. Atlet Tiongkok mengeluhkan perlakuan diskriminasi terhadap para atlet Tiongkok, terutama yang dialami oleh atlet renang Pan Chanle dan atlet pingpong Wang Chuqin. Di setiap cabang olahraga pasti ada yang mendominasi, ada negara tertentu yang mendominasi. Seperti contohnya panahan itu yang mendominasi itu Korea, momoknya itu Korea. Tenis meja yang mendominasi itu Tiongkok. Di cabang olahraga renang yang mendominasi itu Amerika. Nah, di Olimpiade kemarin ada gebrakan di cabang olahraga renang gaya bebas 100 meter. Pan Chanle, atlet dari Tiongkok, usianya baru 19 tahun. Wah, ini orang cakepnya nggak masuk akal ini guys. Dia memecahkan rekor dunia yang otomatis dong akan mendapatkan medali emas. Pan Chanle ini guys ngeset world record loh. Dia bisa finish dalam waktu 46,60 detik yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang secepat ini. Prestasi Pan Chanle yang luar biasa ini melampaui legend-legend sebelumnya seperti Michael Phelps dan Katie Ledecky. Pan Chanle ini happy banget guys, soalnya pas lomba itu dia sempet dibikin emosi sama pesaingnya. Dia say hello tuh kepada Chalmers yang merupakan perenang dari Australia. Nggak dianggap, dikacangi. Begitu juga dengan atlet renang Amerika, Alexi. Sengaja nyiprati air ke dia pas dia lagi latihan. Entah ini pertanda Alexi ini ngejek atau memang kepingin ngebikin Pan Chanle ini emosi. Soalnya kalau olahragawan emosi, disuruh tanding itu ngefek ke hasilnya. 我在下面跟查尔莫斯打招呼，他一点都不理我。包括美国队的阿列克西，我们训练的时候教练在岸上，他那种滚翻直接往教练身上溅水花，就是感觉有点看不起我们那种样子。但是今天终于把他们所有人都拿下了，而且在这么难游的池子里打破世界纪录，真是非常好的一个表现。 Tapi kasihan banget, ini Pan Chanle itu tidak bisa happy terlalu lama karena momennya dirusak oleh pelatih renang Australia Brad Hawke. Brad Hawke itu mempertanyakan keabsahan penampilan Pan Chanle. Dia itu bilang tidak mungkin secara logika
kalau Pan Chanle itu bisa finish kurang dari 47 detik. Ini tidak masuk akal. Brett Hawke itu bilang, aku itu sudah lama mempelajari kecepatan. Aku ini ahli di bidang kecepatan. Orang Asia dengan panjang tubuh kayak Pan Chanle ini, itu mustahil bisa finish dalam waktu kurang dari 47 detik. Adam Peaty, mantan atlet renang yang juga meraih medali emas 3 kali ya di ajang Olimpiade, itu juga bersuara. Dia bilang tidak mungkin ada orang yang bisa secepat itu finishnya. I mean, I try and put it to the side of my head because in a race it's not really that relevant. Yes, you can use it for a little bit of anger, I guess. Wah, atlet Tiongkok marah dong dituduh seperti itu. Padahal loh ya, atlet Tiongkok itu disuruh tes doping itu terus-terusan. Bahkan 3-4 kali dalam seminggu. Atlet Tiongkok dites lebih banyak daripada atlet dari negara lain. Hasilnya selalu negatif. Katanya atlet Tiongkok, dia total nih ya, di tesnya itu 21 kali lebih banyak daripada atlet negara lain. Bahkan guys, kalau ngetes atlet Tiongkok itu sampai dini hari loh, yang mana itu mengganggu istirahat mereka. Zhang Yufei yang juga merupakan atlet renang ya, dia ikut bersuara. Kita ini dites lebih banyak daripada atlet lain. Kenapa begitu Tiongkok yang menang? Begitu Tiongkok ngeset world record, semua itu pada bilang ini tidak mungkin, ini mustahil, ini nggak masuk akal. Gimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Gimana sama Michael Phelps? Gimana sama Katie Ledecky yang bolak-balik dapat emas? Kenapa kok mereka itu nggak ditanyai? Kenapa mereka nggak dicurigai? Tapi begitu atlet Tiongkok yang menang kok dicurigai kayak gini? His swim was impossible, not possible for somebody to do. 至于他有没有用药，兴奋剂检测可以给出一个明白的指示。那为什么中国运动员游这么快的时候要被质疑？相信他在昨天以及入村之前这一周都没有断过兴奋剂检测。中国运动员游这么快的时候要被质疑。那在此之前，伟大的运动员菲尔普斯他拿到8块金牌的时候，那为什么没有人敢去质疑他？莱德基运动员从2012年到2024年称霸了这么多年的长距离，每一届都有金牌入账，那为什么没有人去质疑莱德基呢？ Itu tadi kisahnya Pan Chanle. Tapi at the end ya sah kok itu. Pan Chanle dapat emas, emasnya sah. Makanya Intan bahasnya itu setelah kasusnya selesai. Ternyata memang sah, memang mereka terbukti negatif di setiap tes. Ini adalah pertandingan yang fair. Are Chinese swimmers clean? We are tested, are the most tested swimming team in swimming, 600 and something tests for the team since January. They are fully tested. Let me get that right. I'm not making any aspersions at all against the Chinese team, just in general. Itu tadi kisahnya Pan Chanle, atlet renang. Sekarang kita beralih ke atlet pingpong, Wang Chuqin. Wang Chuqin itu atlet pingpong nomor 1 dunia. Di Olimpiade Paris kemarin, dia mendapatkan medali emas di sektor mixed double. Nah, Wang Chuqin setelah dapat emas nih ya di sektor mixed double, besoknya dia tanding lagi di sektor tunggal putra. Ternyata guys, dia kalah di babak 32 besar. Dan dia kalah dari atlet Swedia yang merupakan peringkat ke-26 dunia. Jauh banget peringkatnya. Ini bisa dibilang kalahnya kalah konyol guys. Bayangin yo, kemarin itu happy dapat emas. Besoknya itu kalahnya kalah konyol. Kayak kemarin itu diangkat tinggi-tinggi. Terus besoknya dimasukkan ke lubang yang paling dalam. Waduh, perasaannya gimana itu? Ternyata guys, bat itu raketnya pingpong itu ya. Batnya dia dipatahin sama fotografer. Sehingga pas maju di sektor tunggal putra, dia harus main dengan bat cadangan. Yang mana dia tidak terbiasa sama bat itu. Ya udah kalah. Lah kok bisa? Kok ini bisa terjadi itu kayak gimana? Kenapa kok bisa diinjak?
Jadi pada tanggal 30 Juli, Wang Chuqin dan partnernya Sun Yingxia itu mendapatkan emas di cabang olahraga tenis meja mixed double. Wang Chuqin sama Sun Yingxia itu euforia, happy, lari-lari keliling lapangan. Wang Chuqin ini naruh bednya di lantai sehingga diinjak sama fotografer. Fotografernya sengaja atau enggak tahu. Kalau katanya netizen Tiongkok sih sengaja, makanya netizen Tiongkok marah-marah. Besoknya Wang Chuqin begitu tahu patah nih ya bednya ya, dia latihan dong dengan bed cadangan itu. Tapi latihannya belum tanek guys, sehingga dia kalah. Kejadiannya Wang Chuqin ini dikomentari oleh salah satu profesional table tennis ya, yang Intan kan nggak ngerti pingpong nih ya. Profesional table tennis itu bilang berat bed kalau selisih 0,1 gram saja itu memang sudah mempengaruhi penampilan. Katanya kayak gitu. Kalau teman-teman gimana? Mungkin teman-teman ada yang pernah main tenis meja, boleh dong komen bener apa enggak ini. Selisih 0,1 gram itu bisa ngebikin permainannya itu beda. Netizen Tiongkok yo ngamuk banget guys, dia merasa Wang Chuqin ini disabotase. Reaksinya Wang Chuqin gimana? Wang Chuqin yo tentu saja tidak menyalahkan fotografer ya, wis dia bilang ini salahku kok, aku yang naruh bedku itu di bawah. Sekalian kan jaga image tuh Wang Chuqin. Tapi pastinya Wang Chuqin itu shock, dia kecewa banget atas kejadian kayak gini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.